Oke, yuk kita lanjut yuk. Nanti boleh dibantu dibaca ya gantian ya. Mbak Laras silahkan boleh dibantu dibaca soal nomor 1. Mbak, soalnya sepertinya beda, Mbak. Bukan ini. Tadi kayaknya tentang makan, tapi lagi ada acara di keluarga Oh, gitu kalau nggak salah. sebentar. Saking banyaknya. Bentar, Ya, bentar. Mbak. Pede banget saya langsung nge-share soal. Bentar ya. Sampai bingung gitu paketannya banyak banget. Eh, 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 eh. Aduh, yang mana ya? Hmm. Mm, 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 mm. Dua Desember. Oh, kok Desember, Februari. Yang ini bukan ya soalnya ya. Eh, yang ini malam ini Anda bersama anggota keluarga, betul nggak? Soalnya yang ini. Betul, Mbak. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Saya berarti jelaskan dulu ya sedikit di sini. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan topik TIK ya, teman-teman ya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang profesionalisme, belajar tentang anti radikalisme, sosial budaya, jejaring kerja, dan pelayanan publik, kita selanjutnya akan mempelajari terkait dengan TIK. Nah, untuk TIK sendiri sebenarnya agak sedikit tricky ya, teman-teman ya. Tricky-nya kenapa? Karena mungkin belum semua kantor begitu ya, belum semua tempat yang menggunakan benar-benar menggunakan TIK gitu ya. Kalau internet, komputer itu kan udah pasti ya, udah pasti pakai. Tapi maksudnya di sini belum semuanya itu 100% terintegrasi bisa untuk membantu memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, di dalam mengerjakan TIK ya, teman-teman ya, ada dua konsep dasar ya, konsep dasar di dalam teman-teman mengerjakan soal TKP yang jenisnya TIK. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa menggunakan TIK atau aplikasi atau teknologi begitu ya sebagai alat bantu yang meningkatkan kinerja. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu menghadapi soal ya, kaitannya itu misalkan ada teknologi, kaitannya ada aplikasi, berarti aplikasi dan teknologi itu harus bisa membantu Anda membuat pekerjaan Anda itu menjadi lebih mudah ya. Jadi dengan adanya TIK, dengan adanya aplikasi, dengan adanya teknologi itu membuat pekerjaan Anda menjadi lebih mudah, menjadi lebih efektif. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kaitannya dengan continuous learning. Continuous learning itu apa sih? Di sini adanya TIK, adanya komputer, adanya teknologi, adanya aplikasi itu membuat Anda harus mampu belajar dan berkembang secara berkelanjutan. Ya, jadi dengan adanya TIK ini harus bisa membuat Anda mau belajar lagi. Yang awalnya mungkin kalau ngapa-ngapain kirim surat gitu dikirim ya pakai pos atau misalkan minta tolong orang kantor begitu. Tapi dengan adanya TIK, teman-teman harus bisa memanfaatkan misalkan pakai email atau misalkan pakai sistem yang dari kantor dan lain sebagainya ya. Jadi konsep dasarnya ada dua. Yang pertama adalah TIK bisa membantu Anda untuk mempermudah ya meningkatkan efektivitas kerja Anda, dan yang kedua adalah teman-teman bersedia dan mampu menggunakan TIK itu sebagai sarana untuk belajar
dan berkembang secara berkelanjutan kaitannya dengan pekerjaan. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu nggak untuk konsep dasarnya, teman-teman? Untuk konsep dasar TIK, ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Enggak, Mbak. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Jadi, dua konsep ini teman-teman pegang ya, karena nanti lagi-lagi kalau teman-teman sampai ke tahapan interview, TIK itu juga akan diujikan ya, kaitannya dengan penggunaan Microsoft Word, penggunaan Microsoft Excel, terutama Excel ya, terutama Excel ini akan dicek ya, dicek oleh siapa? Dicek oleh user. Ya, dicek oleh atasan Anda langsung. Misalkan Anda mendaftar sebagai apa nih? Misalkan dosen begitu ya. Ya nanti yang ngecek berarti atasan Anda langsung. Nanti ini TIK ini akan dicek ketika Anda sampai ke tahap interview nantinya. Ya, semoga kita bisa sampai tahap interview ya, teman-teman ya. Amin. Yuk, kita lanjut lagi. Kita lanjut ya sampai sini. Udah paham semua belum? Paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke. Yuk, boleh dibantu dibaca ya, Mbak Laras, nanti terus Mbak Riri, terus Mas Rian. Yuk, silakan. Iya, Mbak. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gadget untuk menjelajah teknologi informasi seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan Twitter. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah, saya milih A, Mbak, membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Kenapa jawabannya A, Mbak? Karena kalau saya lihat di sini, itu kan tidak jelaskan saat makan malam, tetapi masih dalam rangka berkumpul. Jadinya ketika misalnya berkumpul, artinya apa ya? Mungkin ada saatnya kita tidak ngobrol secara terus-menerus, Mbak. Jadinya saya beranggapan Ya. seperti itu. Oke ya, teman-teman. Kalau misalkan Anda menghadapi soal TIK, itu yang harus digarisbawahi adalah dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya internet begitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak boleh membatasi atau kita nggak boleh memandang orang yang pegang handphone itu terus dia salah atau dia berbuat yang aneh-aneh. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Contohnya adalah pada soal nomor 1. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Ya, salah satunya itu menggunakan gadget nih. Gadget itu berarti handphone ya. Bisa handphone, mungkin dia main iPad juga dan lain sebagainya untuk menjelajah teknologi informasi seperti Instagram, WhatsApp, Line dan Twitter ya. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah bla 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 bla. Nah, ini kita nggak bisa membatasi ya teman-teman ya. Malam ini Anda bersama anggota keluarga makan bersama anggota keluarga ya, berkumpul. Berarti yang mana nih? Yang A, membiarkannya. Karena itu adalah sebuah hal yang wajar. Ada kemungkinan betul. Aduh, nggak kelihatan. Ada kemungkinan betul. Ya, yang B, meminta gadget dan tidak mengembalikannya. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, melanjutkan makan dan berbincang kepada anggota keluarga yang lain. Ini ada kemungkinan betul. Yang D, menasehatinya untuk tidak sibuk dengan gadget saat bersama keluarga. Ini juga ada kemungkinan betul. Ya. Yang E, menanyakan alasan menggunakan gadget dan mengingatkan untuk mematikannya. Ini agak kurang tepat ya. Yang mana teman-teman? Ada jawaban yang lain nggak? Mbak Riri atau Mas Rian mungkin jawabannya apa? Mbak Riri, Mas Rian, jawabannya apa? Yang A Sama? juga, Mbak. Yang A? Oke, jawabannya betul ya teman-teman ya, yang A ya. Jadi membiarkannya karena itu adalah suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, maksudnya
dia itu mainan Instagram, mainan WhatsApp, mainan Line, atau mainan Twitter itu tujuannya apa kan kita nggak tahu. Dan di sini anggota keluarga itu tuh tidak membuat sebuah keributan ya, dan tidak mengganggu jalannya makan malam. Sehingga yang bisa Anda lakukan apa? Ya dibiarin aja, ya udah gitu loh. Itu adalah sebuah hal yang wajar untuk bersosialisasi. Kecuali teman-teman, misalkan di dalam soal menggunakan gadget dan memutar musik dengan suara yang keras. Nah, itu berarti kurang tepat ya. Yang bisa Anda lakukan apa? Tentunya adalah menasehati atau yang meminta untuk mematikan gadgetnya. Tapi karena pada soal nomor 1 ini ya, dia tuh nggak ngapa-ngapain ya, dia cuma mainan handphone tetapi tidak merugikan orang lain, sehingga yang bisa Anda lakukan adalah yang A ya, membiarkannya karena itu adalah suatu hal yang wajar untuk apa? Untuk bersosialisasi. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan dari soal nomor 1 ini ada yang mau tanya dulu? Oke, kita lihat skornya ya. Kita lihat skornya. Ini ya, jadi yang skornya 5 itu adalah yang A, kemudian yang C, melanjutkan makan. Ya, karena sekali lagi dia menggunakan gadgetnya itu tidak merugikan Anda dan tidak menimbulkan keributan. Jadi ya yang bisa Anda lakukan adalah ya udah dibiarin aja atau lanjutkan aktivitas Anda makan bersama keluarga. Oke. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh diinterupsi ya teman-teman ya. Soal nomor 2 boleh dibantu dibaca Mbak Riri, silahkan. Ya, Mbak. Anda termasuk salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan memberikan proyek yang menantang. Bagaimana Anda mengatasinya? Yang D, mencari referensi di Google dan jurnal online untuk mendukung pengerjaan proyek. Oke, ada jawaban yang lain nggak teman-teman? Saya A, Mbak. Oke. Anda termasuk salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Ya, berarti ada 3 orang ya, ada 3 kandidat yang akan dipromosikan. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan memberikan proyek yang menantang, memberikan tugas yang menantang gitu ya. Bagaimana Anda mengatasinya? Berarti di sini ketika ada 3 kandidat, sebenarnya di sini ada proses apa sih teman-teman? Proses apa di dalam soal ini? Seleksi ya. Seleksi ya. Berarti kalau seleksi, apakah 3 orang ini akan dipromosikan semua? Tentu tidak, hanya diambil 1 orang. Berarti antara 3 orang itu ada proses apa teman-teman? Kompetisi. Anda berkompetisi satu sama lain ya. Berarti yang mana? Kalau yang A bekerja sama dengan 2 kandidat untuk saling bantu, kurang tepat ya Mbak. Karena di sini ada apa? Ada kompetisi. Ya, saling berusaha untuk menjadi yang terbaik. Yang B, membaca berbagai macam referensi yang mendukung penyelesaian proyek. Ada kemungkinan betul, ya. Yang C, membeli buku-buku penunjang di toko untuk memudahkan pemahaman. Membeli buku-buku agak kurang efektif ya kalau yang C ya. Karena apa? Karena Anda bisa menggunakan e-book sebenarnya. E-book. Oke. Yang D, mencari referensi di Google dan jurnal online untuk mendukung pengerjaan proyek. Ada kemungkinan betul ya. Yang E, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana langkah pengerjaannya. Ini kurang tepat. Berarti yang mana? Antara yang B atau yang D, teman-teman? Yang B atau yang D? Yang B atau yang D? Mas Rian jawabannya apa kalau Mas Rian?
Mas Rian, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Mencari referensi di Google dan jurnal online untuk mendukung pengerjaan proyek. Kenapa? Karena ketika Anda memanfaatkan, sekali lagi ya, Anda harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Berarti yang mana? Tentunya dengan Anda mengakses dari internet, dari Google begitu ya, dan jurnal online. Kalau misalkan Anda membaca berbagai macam referensi, itu juga bisa ya, bisa ya. Tapi membaca ini agak ambigu, apakah membaca dari buku atau gimana? Oke, ada jawaban yang lain nggak teman-teman? Sik, bentar. Oh, mohon maaf teman-teman, saya yang salah. Jawabannya yang betul yang B ya. Jadi salahnya itu di sini. Karena di sini tuh ada kata Google dan jurnal online, ya. Berarti di sini ada dua sumber. Ya nggak betul ya? Ada dua sumber. Kalau yang ini membaca dari berbagai macam referensi. Ya, ini berarti bisa lebih dari dua ya. Saya yang salah, mohon maaf. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, ralat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Membaca berbagai macam referensi yang mendukung penyelesaian proyek. Ya. Karena apa, teman-teman? Karena kalau semisal dari Google dan jurnal online itu berarti Anda hanya akses dari dua tempat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati. Ya, jadi usahakan Anda untuk bisa memanfaatkan aplikasi dan penggunaan teknologi yang ada. Yang D itu betul, tetapi kurang tepat. Kenapa? Karena di situ hanya disebutkan dari Google dan jurnal online. Ya, padahal kalau yang B itu dari berbagai macam referensi. Berarti dia bisa dari Google, bisa dari jurnal online, bisa mungkin dia belajar dari tutorial YouTube begitu ya. Mungkin dia bisa belajar dari dokumen yang ada di kantor ya. Sehingga jawaban yang B adalah jawaban yang paling tepat dalam soal nomor 2 ini. Oke, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Yang mau bertanya? Yuk, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Ini ya skornya ya. Jadi yang betul adalah yang B, baru kemudian skornya yang D. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Boleh dibantu dibaca lagi ya. Mbak Eli Windy Lasani, bisa? Boleh dibantu? Ada Mbak Eli? Oke, Ada. yuk. Silakan. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Yang mana? D mungkin, Bu. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Nah, ini ya yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa memanfaatkan aplikasi dan kemajuan teknologi untuk membantu kinerjanya kita, untuk mempermudah kinerjanya kita. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta.
perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan itu terkendala sinyal. Maka bagaimana tindakan Anda? Yang A, meminta kelonggaran. Kurang tepat ya. Yang B, meminta teman Anda yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan. Kurang tepat juga. Yang C, saat Anda berada di tempat dengan sinyal kurang baik, Anda menunda pengisian laporan. Ini juga kurang tepat ya, karena tidak profesional ABC ini. Yang D, berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi kegiatan harian. Betul ya, jawabannya yang D. Yang E, meminta kelonggaran. Ini salah ya. Jadi di sini dengan adanya pelaporan harian secara online, ya, ini kan berarti ada penggunaan teknologi, ada penggunaan aplikasi yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk memudahkan proses kerja Anda. Berarti kalau misalkan sinyalnya buruk, apa yang bisa Anda lakukan? Tentunya Anda akan mengusahakan untuk apa? Untuk mencari tempat dengan sinyal yang baik, kemudian dapat mengisi laporan kegiatan harian. Oke. Sampai sini, ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Ada yang mau bertanya dulu? Silahkan dari 3 soal ini. Bu, boleh lihat soal nomor 1 buat di screenshot. Saya tadi Boleh, masuk. boleh. Oh, ini aja Mbak. Ini saya berikan ini ya, saya berikan linknya ya. Nanti daripada di ini, nanti kan saya kirim juga ya. Itu boleh diakses lewat Google Drive. Oke. Oke, terima kasih Bu. Oke, ya kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, boleh dibantu dibaca lagi Mbak Laras? Yuk, soal nomor 4. Ya, Mbak. Di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda. C, Mbak, meminta kepada bagian IT untuk mengajarkan kepada saya dan rekan-rekan terkait perangkat tersebut. Oke. Nah, di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, ini lagi-lagi IT, pengembangan teknologi itu untuk mempermudah proses kerja Anda, membantu Anda di dalam bekerja. Maka sikap Anda A, mengajak rekan-rekan untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu yang kosong. Ada kemungkinan betul yang A. Yang B, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan agar lebih mudah. Ini juga ada kemungkinan betul ya. Yang C, meminta kepada bagian IT kurang tepat. Kenapa? Karena sekali lagi di dalam soal TIK itu Anda harus mau apa? Berusaha untuk apa? Belajar. Mau untuk belajar ya. Yang D, mencari informasi di internet terkait perangkat tersebut bersama rekan-rekan. Ada kemungkinan betul ya. Yang E, mengajak rekan-rekan untuk mempelajari perangkat sesuai jam kantor. Ada kemungkinan betul. Yang mana nih? Yang A, yang B, yang D, atau yang E? Yang mana? Sekali lagi kita harus belajar, kita harus mau bersedia untuk bisa ya mencari tahu kaitannya dengan penggunaan aplikasi, penggunaan teknologi. Berarti yang mana? Yang A, B, yang D, atau yang E? Kalau yang A itu terkait dengan pengoperasian.
Yang A berarti masih tetap betul, ya. Yang B juga mengenai pengoperasian agar lebih mudah dipahami. Ini juga ada kemungkinan betul lagi. Tapi kalau yang D ini ambigu ya, mencari informasi. Informasi ini apa? Ya, kurang tepat ya berarti. Yang E mempelajari sesuai jam kantor. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat jam kantor itu Anda penuh. Ya, Anda penuh. Tapi kalau yang A dan yang B ini nggak ada keterangannya ya, mau jam kantor, mau jam makan siang, mau Anda sampai di rumah, nggak ada keterangannya. Ya, jadi yang A dan yang B lebih fleksibel. Jawabannya yang mana berarti A atau B? Yang B, A Mbak. atau B? B. Oke, kita cek ya. Loh, kok jawabannya D? Saya yang salah ini ya. Jawabannya yang A ya, sayangku ya, bukan yang D ya. Jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang A. Oke, jadi Anda mengajak rekan-rekan ya, mengajak rekan-rekan di sini Anda bisa apa? Menggerakkan. Jawabannya yang A ya. Skornya saya tulis ya teman-teman ya. Anda bisa catat ya. Jadi yang A skornya 5. Ya. Kemudian berikutnya yang E ini skornya yang 4. Sorry, bukan ini. 4. Lalu berikutnya lagi yang ini 3. Yang ini 2 dan yang ini 1. Ya, iya ini dulu saya ngerevisi ini, saya salah ya. Ini dulu soal pada saat TKP yang materi awal-awal itu terkait dengan TIK, teman-teman. Ya, jadi yang paling tepat adalah Anda bisa mengajak ya, mengajak siapa? Mengajak teman-teman untuk ikut belajar terkait dengan pengoperasian suatu aplikasi. Ya, kalau yang B kenapa Mbak kok skornya cuma 4? Karena di situ Anda apa? Anda tuh mencari informasi mengenai pengoperasian bersama rekan-rekan, tetapi tidak mengajak. Tapi kalau yang A, Anda bisa menggerakkan, Anda bisa mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Beda ya, beda ya. Kalau yang A Anda bisa menggerakkan, kalau yang B Anda hanya sekedar mencari informasi pengoperasian, tetapi tidak mengajak teman-teman yang lain. Hanya di sini disebutkan bersama rekan-rekan. Ya, skornya boleh dicatat dulu supaya nanti nggak bingung. Silakan boleh dicatat dulu. Oke. Sudah ya, saya bisa lanjut. Sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak dari 4 soal? Dari 4 soal ini ada yang mau tanya dulu? Mbak, saya mau nanya boleh, Mbak? Boleh, silahkan. Tadi terkait dengan soal 4, awalnya saya memilih untuk poin C itu karena saya berpikir begini, Mbak. Ketika ada perangkat IT yang baru, artinya sebagai karyawan kita kan kurang paham terkait dengan aplikasi tersebut. Nah, sehingga salah satu solusinya yaitu meminta bagian IT yang sudah mahir terlebih dahulu, seperti itu Mbak awalnya saya berpikir. Oke, ya. Itulah yang menjebak ya. Jadi gini teman-teman, kita balik lagi ke konsep dasar ya. Kita balik lagi ke konsep dasar. Nah, konsep dasarnya kan ada 2. Yang pertama adalah kemauan dan kemampuan untuk menggunakan TIK ya sebagai alat bantu meningkatkan kinerja. Lalu yang kedua adalah seberapa besar nih tekad kita untuk apa? Mau mempelajari aplikasi atau TIK tersebut. Ya. Jadi di sini apa? Jadi di sini Anda harus secara secara mandiri begitu ya, secara sukarela Anda mau mempelajari penggunaan TIK tersebut. Kecuali misalkan gini Mbak, nanti akan ada soal, jadi Anda mengalami trouble pada saat
mengoperasikan aplikasi dari perusahaan begitu. Karena itu trouble, maka sudah sebaiknya dikerjakan oleh ahlinya. Tapi kalau misalkan ada aplikasi baru atau ada alat baru atau ada mesin baru yang hadir di tempat kerja Anda, berarti Anda apa? Anda harus mau belajar sendiri. Jadi ada inisiatif di situ ya. Ada yang namanya continuous learning. Anda mau belajar untuk mengetahui gimana sih cara pengoperasian itu, ya, cara untuk menggunakannya dari apa? Tentunya dari internet. Ya, jadi di sini ada kemauan, ada tekad Anda untuk belajar suatu hal yang baru. Begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau tanya lagi? Oke, bisa dipahami ya Mbak ya. Yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor 5 kalau gitu. Oke, nah ini nih soal nomor 5 tadi yang ditanyakan ya. Ini mirip soalnya. Boleh dibantu dibaca, Mas Rian? Boleh membantu membaca? Bisa, Mbak. Oke, silakan. Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Yang Anda lakukan adalah, kalau jawaban saya yang, bentar Mbak, yang B, mengundang ahli Oke. IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang cara penggunaan teknologi informasi. Oke. Nah, ini ya, ini kemarin kalau nggak salah siapa ya yang tanya ya, Mbak Laras atau Mbak Riri ya? Kayaknya kalau nggak salah soalnya mirip seperti ini, betul nggak? Mbak Laras atau Mbak Riri kayaknya yang tanya ya. Yang kemarin mengerjakan soal di rumah, terus soalnya bunyinya kurang lebih seperti ini. Jadi Anda melakukan kesalahan fatal gitu ya dalam tugas karena kurangnya pemahaman. Hati-hati di sini ada kata kurangnya pemahaman. Tentang teknologi informasi. Yang Anda lakukan adalah titik, titik, titik. Di sini karena apa? Kurangnya pemahaman. Ya, membuat apa? Kesalahan fatal. Tadi seperti yang saya sebutkan, ketika Anda mengalami error begitu ya, atau trouble, bisa dikerjakan sendiri enggak? Enggak. Tentu harus panggil siapa? Teknisi. Teknisi atau ahli IT. Ya, berarti yang mana? Berarti kalau kita harus mengundang teknisi atau memanggil ahli gitu ya, berarti antara yang B atau yang C. Karena kalau mencari jalan keluar ini nanti bisa memperburuk keadaan ya. Kita kan nggak tahu. Ya, berarti antara yang B atau yang C. Yang mana, teman-teman? Mbak Eli, Mbak Laras, Mbak Riri, jawabannya yang mana? Yang B. B, Mbak. Oke, ini kemarin mirip ya dengan soal yang ditanyakan pada kelas ini. Saya ingat siapa itu yang tanya, kayaknya Mbak Laras atau Mbak Riri. Yang mana? Yuk, yang B atau yang C? Jawabannya adalah yang C. Ya, kenapa? Karena di sini kata kuncinya adalah kurangnya pemahaman. Berarti kalau dia nggak paham, yang bisa kita lakukan apa sih? Memberikan pengetahuan dong, betul nggak? Terkait apa? Pentingnya teknologi informasi, karena di sini dia kurangnya pemahaman. Tapi kalau Anda menjawab B, ini kurang tepat. Karena di sini ada penggunaan teknologi. Berarti kalau penggunaan, di sini soalnya adalah karena tidak bisa mengoperasikan. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kurangnya pemahaman itu kaitannya dengan apa sih? Pengetahuan ya, knowledge.
Berarti dikasih apa? Pengetahuan tentang pentingnya TIK. Tapi kalau misalkan di sini soalnya adalah tidak bisa mengoperasikan, maka di sini diajarkan tentang penggunaan. Penggunaan. Beda ya teman-teman ya, hati-hati ini soal jebakan. Yang B dan yang C itu sama-sama mengundang ahli IT, yang satu diminta untuk mengajarkan cara mengoperasikan, cara menggunakannya, yang C itu diberikan edukasi, diberikan pemahaman terkait pentingnya teknologi informasi. Nah, yang mana yang tepat? Kita kembalikan lagi ke soalnya. Di soal berbunyi kesalahan fatal karena dia nggak paham tentang teknologi informasi. Berarti yang kita bisa lakukan apa? Oh, diedukasi, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu terkait dengan pentingnya teknologi informasi. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa dipahami ya? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini? Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami? Yuk, kita lanjut lagi. Berikut untuk skornya ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 boleh dibantu dibaca lagi Mbak Eli. Silahkan Mbak Eli soal nomor 6. Mbak Eli? Saya adalah salah satu junior di perusahaan. Ya, perusahaan mengharuskan mengubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan kegiatan lainnya. Akan tetapi senior saya masih menggunakan sarana non-IT. Sikap saya A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut, B. Memberi penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT, C. Membantu senior terkait dengan pekerjaan yang mengharuskan menggunakan IT, D. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa membutuhkan IT, E. Karena IT dibutuhkan dalam pekerjaan, seharusnya senior mawas diri. Oke, yang mana? B. Oke. Nah, saya adalah salah satu junior di perusahaan. Pada era saya, perusahaan itu mengharuskan mengubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan kegiatan lainnya. Akan tetapi, senior saya itu masih menggunakan sarana non-IT nih. Berarti sikap kita apa, teman-teman? Yang A, memberi penjelasan kepada senior tersebut. Oke, yang A ada kemungkinan betul ya. Yang B, memberi penjelasan dan mengajarkan. Ada kemungkinan betul juga. Yang C, membantu senior terkait dengan pekerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan IT. Ada kemungkinan betul ya. Yang E, membiarkan saja, kurang tepat ya. Yang E, mawas diri, ini juga kurang tepat. Ya, berarti yang mana? Antara yang A, B, atau yang C? Ada jawaban yang lain nggak selain jawaban B, teman-teman? Ada jawaban yang lain nggak selain jawaban yang B?
Tepat ya, jawabannya adalah yang B. Jadi Anda memberikan penjelasan kepada senior, tetapi tidak hanya memberikan penjelasan aja. Anda juga harus bisa apa? Mengajarkan. Oke, dari 6 soal ini, ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya dulu sampai sini dari 6 soal? Cukup bisa dipahami ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Lanjut ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 boleh dibantu dibaca lagi Mbak Laras, silahkan. Yuk, dibantu dibaca Mbak Laras. Iya, Mbak. Kamu adalah asisten ahli dari suatu perusahaan swasta yang kurang memahami penggunaan IT. Adanya kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap Anda. Yang mana? Kalau tadi D sih, Mbak. Oke ya, kamu adalah asisten ahli dari suatu perusahaan swasta yang kurang memahami penggunaan IT. Berarti yang kurang memahami penggunaan IT itu adalah kamu ya, kita ya di dalam soal ya. Adanya kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru di dalam perusahaan. Maka sikap Anda berarti kita sebagai asisten ahli, kita itu diminta untuk membuat sistem baru. Tetapi sebenarnya kita itu kurang memahami penggunaan IT. Maka yang bisa kita lakukan apa? Yang A, menerima teknologi baru dengan meminta tolong ahli perusahaan untuk mengajari Anda. Ada kemungkinan betul. Yang B, ikut mengembangkan teknologi dan meminta ahli IT di perusahaan untuk mengajari Anda, ada kemungkinan betul juga. Yang D, menerima teknologi baru dan menyerahkan kepada siapa? Kepada ahli IT ya dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut ambil bagian di dalamnya. Ada kemungkinan betul. Yang D, ikut mengembangkan teknologi bersama dengan ahli IT di perusahaan dan membantu menggerakkan anggota lain. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, mengkolaborasikan ide. Kok betul semua nih? Berarti yang mana? Kita cek lagi ya, teman-teman ya. Oke, ini kita posisinya di dalam soal nomor 7. Mau nggak mau kita harus mau belajar ya. Mau nggak mau kita harus berusaha untuk memahami IT tersebut, memahami kemajuan teknologi tersebut. Berarti yang mana nih? Yang A, menerima teknologi dengan meminta tolong ahli perusahaan. Oke. Yang B, ikut mengembangkan teknologi dan meminta ahli IT untuk mengajari Anda. Oke, betul juga. Yang C, menerima teknologi baru dan menyerahkan. Oke, betul juga. Yang D ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Kenapa yang D ini kurang tepat? Karena di sini ada kata menggerakkan anggota lain. Padahal kalau di dalam kantor, di dalam perusahaan itu sudah ada divisi ya. Setiap divisi itu punya apa? Job desk masing-masing. Sehingga jawaban yang D dieliminasi. Berarti antara yang A, B, C, atau yang E. Yang mana teman-teman? Yang mana? Yang mana jawabannya soal nomor 7? Jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Anda harus ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT untuk mengajari Anda. Kenapa kok saya harus ikut? Karena di sini loh, Anda itu adalah asisten ahli. Satu ini, ya. Yang kedua adalah menuntut Anda untuk membuat sistem baru. Ya, jadi mau nggak mau Anda harus apa? Ikut serta dan meminta bantuan ahli.
Jawabannya adalah yang B. Oke, yang D itu betul, tetapi kurang tepat. Karena apa? Ada kata ini ya, teman-teman ya, menggerakkan anggota lain. Ini skornya hanya 4. Karena di sini ada divisi. Setiap divisi, setiap departemen itu punya tugasnya masing-masing. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Oke, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Yuk, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 boleh dibantu dibaca. Mbak Riri, silahkan. Anda sedang mengerjakan suatu pekerjaan dengan sebuah aplikasi. Tiba-tiba di tengah jalan aplikasi tersebut error dan mengganggu pekerjaan Anda. Anda akan yang B, memanggil ahli IT dan menanyakan kepadanya. Oke. Nah, hati-hati soal nomor 8. Anda sedang mengerjakan suatu pekerjaan dengan sebuah aplikasi. Tiba-tiba di tengah jalan aplikasi tersebut error dan mengganggu pekerjaan Anda. Sikap Anda atau Anda akan titik. Dalam soal nomor 8 ini, disebutkan nggak kita bekerjanya di rumah atau di kantor atau di wifi corner? Nggak disebutkan ya? Ya, nggak disebutkan ya. Berarti yang bisa Anda lakukan apa? Memanggil ahli IT dan menanyakan kepadanya. Ini kurang tepat ya, Mbak. Ini bisa Anda lakukan ketika Anda berada di kantor. Sedangkan dari soal nomor 8 disebutkan nggak posisi kerja Anda di mana? Enggak. Anda hanya disebutkan Anda sedang mengerjakan pekerjaan aja. Ya, berarti yang mana? Yang A, menutup aplikasi tersebut agar tidak banyak data yang hilang, ada kemungkinan betul. Yang B kurang tepat, karena kalau memanggil ahli IT itu berarti posisinya di kantor. Kalau yang C, menanyakan kepada teman Anda yang pernah mengalami hal serupa, boleh juga ya, ada kemungkinan betul. Terus mengerjakan, berharap aplikasi tersebut berjalan normal, justru salah. Karena ini bisa apa? Akan makin error ya. Menyampaikan kepada atasan dan meminta nasihat, ini juga kurang tepat. Karena berarti Anda tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendiri. Berarti antara yang A atau yang C. Yang mana teman-teman? C. Jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Jawabannya yang A. Kenapa? Kenapa? Karena kalau semisal Anda kondisi error, coba bayangin deh. Yang gampang itu ada laptop ya, laptop atau handphone atau komputer Anda yang ada di rumah. Ketika aplikasi itu ngehang atau not responding atau dia nge-lag begitu ya, dipencet-pencet, diapa-apain nggak bisa. Kalau semakin Anda mencet-mencet, semakin Anda berusaha untuk memperbaikinya akan semakin error nggak? Pasti akan semakin error, akan semakin panas. Yang bisa Anda lakukan apa? Tentunya lebih baik mendiamkan terlebih dahulu. Ya, atau syukur-syukur bisa mematikan dan menutup aplikasi yang Anda gunakan. Supaya apa? Supaya meringankan beban apa? Beban gadget Anda ya, dan tidak ada banyak data yang hilang. Jawabannya adalah yang A. Yang B itu betul. Ya, yang B itu betul tapi kurang tepat. Yang B tepat ketika di dalam soal nomor 8 disebutkan posisi atau peristiwanya itu adalah di kantor. Betul nomor B ya jawabannya. Tapi karena di dalam soal nomor 8 tidak disebutkan Anda sedang mengerjakan pekerjaan itu apakah di kantor, di rumah, di kafe, di wifi corner, nggak disebutkan, maka yang bisa Anda lakukan adalah tentunya yang A. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Mbak mau tanya. Ya, boleh. Silakan, Mbak. Ini tuh agak bingung juga kalau posisi. Ini agak bingung juga posisinya.
Soalnya misalkan yang tadi balik lagi yang A, ini kan langsung menutup aplikasi tersebut agar tidak banyak data yang hilang. Nah, kemungkinan kalau ada soal lagi seperti ini, kayaknya justru tadi awalnya saya condong ke yang C. Kan sebelum kita, kan udah panik nih, error. Kadang ya kalau saya sendiri kejadian di kantor kalau seperti itu, ya saya nanya dulu sama teman saya, ini baiknya seperti apa. Kalau misalkan, oh itu error, oh ya udah matiin dulu, dinginin dulu. Nah, berarti kan poin pertamanya harusnya nanya dulu, biasanya seperti itu. Nah, itu Gimana gitu ya? Oke. Nah, jadi gini. Sekali lagi kita kembali ke konsep ya, teman-teman ya. Kalau kaitannya dengan TIK, kaitannya dengan IT yang harus Anda ingat adalah satu, ketika misalkan TIK itu di luar bidang Anda, seperti soal yang tadi sebelumnya, Anda boleh meminta bantuan ahli. Satu itu, dicatat ya kuncinya. Kalau Anda mengerjakan soal TIK dan di situ disebutkan TIK adalah suatu hal yang berada di luar bidang Anda, maka Anda boleh meminta bantuan ahli. Ya. Yang kedua, kalau semisal ada aplikasi, ada alat baru, ada mesin baru, ya, ada teknologi baru di kantor Anda, yang harus Anda lakukan adalah berinisiatif mencari informasi terkait dengan cara penggunaan atau cara pengoperasian. Inisiatif, cari sendiri. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga adalah ketika Anda menemukan error, menemukan suatu problem di dalam menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, yang harus Anda lakukan adalah segera hentikan kegiatan Anda. Kenapa dihentikan? Karena kita nggak tahu cara untuk memperbaikinya gimana. Kecuali hati-hati, peristiwa itu terjadi di kantor ya atau di perusahaan, disebutkan di situ Anda sedang bekerja di kantor, berarti Anda boleh memanggil ahli IT. Tapi kalau Anda disebutkan sedang mengerjakan suatu tugas atau mengerjakan suatu pekerjaan, karena ini settingnya tidak melulu di kantor ya, bisa aja di kampus, bisa aja di kafe, segala macam, maka yang harus Anda lakukan adalah hentikan saat itu juga aktivitas Anda. Supaya apa? Supaya tidak memperburuk keadaan. Karena Anda bukan ahli IT. Paham? Sampai sini? 3 ya kuncinya ya. Yang pertama adalah kalau Anda diminta mengerjakan suatu hal yang berkaitan dengan IT, berkaitan dengan teknologi, dan itu berada di luar bidang Anda boleh minta bantuan ahli. Yang kedua, kalau ada teknologi baru, ada aplikasi baru di kantor Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah inisiatif mencari informasi terkait penggunaan atau pengoperasian aplikasi tersebut. Yang ketiga, kalau Anda mengalami problem, mengalami kesulitan, mengalami error, kaitannya saat menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi, yang mana di situ nggak jelas peristiwanya terjadi di mana, maka yang harus Anda lakukan adalah hentikan kegiatan Anda yang bisa memperburuk masalah tersebut. Langsung dihentikan. Ya, kalau ada pilihan dihentikan, hentikan. Ya, kalau ada keterangan peristiwa ini terjadi di kantor atau Anda berada di kantor, maka yang harus Anda lakukan adalah memanggil ahli IT. Begitu ya, dipahami ya kata kuncinya ya. Oke, ada yang mau tanya lagi sampai sini? Cukup bisa dipahami ya soal nomor 8? Oke, yuk kita lanjut lagi. Soal TIK itu tricky ya teman-teman ya, tricky dan menjebak. Oke, tapi kalau teman-teman hafal 3 kata kunci itu insya Allah akan mudah. Yuk, soal nomor 9 boleh dibantu dibaca Mas Rian, silahkan. Atasan saya untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi berbasis internet. Sementara saya terbiasa membuat laporan dengan print out hasil ketikan komputer. Saya akan
Jawaban saya yang C, Mbak. Belajar untuk membuat laporan hasil kerja menggunakan aplikasi. Oke. Nah, ini sama ya, sama seperti soal yang tadi sebelumnya, yang senior Anda menggunakan apa sih, non teknologi begitu ya. Nah, atasan saya untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi gimana sih? Oh, atasan saya ini ada yang kurang. Atasan saya meminta untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi berbasis internet. Sementara saya terbiasa untuk membuat laporan dengan print out hasil ketikan komputer. Maka saya akan titik. Hati-hati, kita harus apa teman-teman? Harus inisiatif, harus mau belajar memanfaatkan teknologi. Berarti yang mana? Yang A, tetap membuat laporan dengan print out. Jelas salah ya. Yang B, meminta bantuan membuat laporan hasil kerja saya ke aplikasi, ini juga kurang tepat ya. Yang C, tentu saja betul ya. Yang D, meminta kebijakan untuk mengerti kebiasaan, jelas salah. Yang E, malas, jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini apa? Inisiatif. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa menolak atau mengelak adanya kemajuan teknologi. Yang bisa kita lakukan apa? Tentunya beradaptasi. Beradaptasi dengan gimana? Oh, kita berinisiatif untuk belajar. Oh, kita berusaha untuk memahami cara penggunaannya, berusaha untuk memahami cara pengoperasiannya. Ya, nomor 9 jawabannya adalah yang C. Kita lihat skornya ya. Ini ya untuk skornya, yang paling tepat adalah yang C. Yuk, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Boleh dibaca lagi Mbak Eli, soal nomor 10. Di dalam perusahaan tempat Anda bekerja, diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru saja dirilis. Anda mengetahui bahwa teknologi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda saat ini. Sedangkan atasan Anda meminta Anda untuk ikut. Maka tindakan Anda A. Menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban. B. Menerimanya dengan senang hati karena saya senang belajar hal baru. C. Menerima dan mengikuti pelatihan sebagai karena itu adalah perintah atasan. D. Menerima hal tersebut karena Anda harus patuh kepada perintah atasan. E. Menerima dan mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan saya. Yang B. Oke. Di dalam perusahaan tempat Anda bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru saja dirilis. Anda mengetahui bahwa teknologi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda saat ini, sedangkan atasan Anda meminta untuk ikut. Maka tindakan Anda, hati-hati, ini bukan hanya soal tentang TIK, tetapi juga tentang apa? Profesionalisme ya. Hati-hati, ini bukan hanya tentang TIK, tapi juga termasuk profesional. Kalau profesionalisme itu kaitannya dengan apa sih? Job desk. Adanya tugas masing-masing divisi, adanya tugas apa? Masing-masing departemen, ya, masing-masing karyawan. Job desk berarti yang mana? Menolak, kurang tepat ya. Yang B, menerima ya dengan senang hati karena saya senang belajar hal baru. Ada kemungkinan betul. Yang C, menerima dan mengikuti pelatihan karena itu adalah perintah atasan. Ada kemungkinan betul juga. Yang D, menerima hal tersebut karena harus patuh terhadap perintah atasan. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, untuk menambah wawasan. Ada kemungkinan betul. Yang mana? B, C, D, atau yang E? Hati-hati ya. Ini bukan hanya soal TIK, tetapi terkait dengan soal profesionalisme. Ya, berarti sebenarnya itu tuh bukan job desk Anda, tetapi atasan Anda meminta untuk Anda join, untuk Anda hadir. Berarti yang mana, teman-teman? Antara B, C, D, atau yang E? Ada jawaban yang lain nggak tadi selain yang B? Ada jawaban yang lain? Jawabannya yang D ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Jadi Anda menerima karena apa? Karena ini loh, harus patuh kepada perintah atasan. Kenapa Mbak? Kok bukan karena hal baru? Kok bukan karena wawasan gitu ya, menambah wawasan? Karena Anda itu daftar sebagai PNS. Ya, PNS itu apa? Kalau atasan bilang A,
ya Anda harus A. Kalau atasan Anda bilang B, ya Anda harus B. Meskipun di luar job desk. Ya, jadi sekali lagi saya tadi bilang ini bukan hanya soal tentang TIK tetapi juga tentang profesionalisme. Jadi ini TIK plus profesionalisme. Jadi bukan karena itu perintah atasan tetapi lebih kepada Anda bisa mematuhi perintah dari atasan Anda yang D. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Mau tanya Mbak. Boleh. Mbak, ini kan tadi saya jawabnya B. Mm-mm. Tadinya sempat berpikir kayaknya B salah, terus loncat ke E. Boleh lihat dulu poinnya tadi berapa? Untuk masing-masing. Boleh. Ya. Yang E ini skornya 3. Kenapa? Kenapa ya yang A ini betul ya? Yang A ini betul tapi kurang tepat. Karena apa? Dia boleh menolak. Karena bukan job desk-nya. Saya selalu bilang ya sama teman-teman ya, misalkan Anda bekerja sebagai bagian IT, gitu kan? Anda bagian IT itu tugasnya ya terkait dengan pengembangan teknologi ya, terkait dengan pengembangan teknologi, kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di kantor. Terus tiba-tiba Anda diminta untuk ikut pelatihan marketing gitu, pelatihan terkait penjualan barang. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, berarti itu membuat yang menolak tadi yang A skornya menjadi 4 karena itu bukan job desk-nya. Tapi kalau misalkan Anda bagian marketing yang awalnya itu 100 buah harus Anda jual ya barang, Anda ditambah lagi menjadi 200 buah, boleh nggak? Boleh. Karena itu sesuai dengan bidang Anda. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Soal di dalam TKP itu tidak hanya dia berdiri sendiri, tetapi seringkali gabungan. Gabungan apa? Entah itu gabungan tadi, TIK dengan profesionalisme, entah itu gabungan profesionalisme dengan sosial budaya, entah itu gabungan antara jejaring kerja dengan anti radikalisme, dan lain sebagainya. Jadi kita harus kembalikan kepada konteks soal. Ya, kita sesuaikan dengan peristiwa yang terjadi di dalam soal. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, teman-teman, besok lagi kita belajar ya, yang kelas pagi jam 6:30 ya, besok jam 6:30, yang kelas malamnya di jam 6:30 ya, teman-teman. Besok bisa join di kelas pagi atau yang kelas malam. Besok insya Allah kita akan belajar terkait dengan TIK, mungkin besok kaitannya dengan TIK, baru yang hari minggu depannya kita akan belajar terkait dengan anti radikalisme lagi di kelas besar. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih ya atas partisipasinya. Jaga kesehatan ya. Selalu berlatih di rumah. Waktunya sudah semakin dekat untuk SKD ya. Semoga progres belajar kita pada malam hari ini bisa memudahkan kita di dalam mengerjakan soal SKD nantinya. Begitu teman-teman, terima kasih banyak ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.